Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar, Dewo Gede Rai mengatakan, perkembangan penanganan COVID-19 di Denpasar dalam 5 hari terakhir menunjukkan kasus COVID-19 mengalami penurunan atau sudah mulai melandai. Jika sebelumnya angka kasus berkisar 600 hingga 650 per hari, syukurnya dalam 5 hari terakhir terjadi penurunan. Masih ditemukan sekitar 111 orang yang positif. Selain itu, kabar yang menggembirakan, angka kesembuhan juga meningkat. Tercatat Senin 23 Agustus 2021, 325 orang dinyatakan sembuh atau angka kesembuhan mencapai 90%. Sementara kasus aktif tercatat masih 7% dan kasus kematian mencapai 2,14%. Sebenarnya dalam beberapa hari terakhir, 5 hari terakhir ini kasus COVID-19 sudah mulai menurun, jadi sudah mulai melandai. Yang biasanya itu kasus COVID per hari yang kita temukan, yang kita catat itu kisaran 600 sampai 650 per hari. Dan kemudian dalam 5 hari terakhir ini syukur kasus sudah mulai melandai. Itu per kemarin yang kita temukan yang masih terjadi penularan itu sebanyak 111 orang. Dan syukur angka kesembuhan di Kota Denpasar itu mulai meningkat. Jadi kemarin saja ada 325 kasus COVID-19 yang sudah sembuh. Dewo Gede Rai menambahkan turunnya angka penderita COVID-19 belakangan ini disebabkan oleh sejumlah hal seperti maksimalisasi isolasi terpusat atau isoter bagi warga yang positif COVID-19. Tujuannya adalah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan keluarga, mendukung penanganan COVID-19, vaksinasi digencarkan, dan operasi pendisiplinan masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan juga terus dilaksanakan. Riase Bali TV. Indonesia masuk 10 besar dunia dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kami segera kembali dengan laporannya. Kemanisan lebih enak kopi cafe, luak hitam kopi murni, lebih dari kopi Amerika, lebih melek, lebih sehat, lebih pekat, lebih mantap. Luak hitam baru, gak kemanisan mantap. Luak hitam baru, gak kemanisan mantap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terakhir kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan Bu, cek makin meningkat kasus COVID nih, Mak. Tadi bisa kita dia. Prokes kesehatan subuh menjalan, PPKM subuh masih. Tadi bisa lihat-lihat nang COVID deh. Tuh dah, Bu. Karena masih banyak soalnya yang takut di testing. Testing kengken dah yuk. Tumen nih nak masuk sekolah malah mau testing yuk. Sing keto, Bu. Testing tuh nak gratis. Asalkan nama kita tuh sudah terdaftar di puskesmas. Oh, gitu. Di luaran situ orang masih banyak juga yang nggak mau di testing. Masih juga nggak ada yang mau jujur. Pergi kemana, habis dari mana. Kan itu jadinya yang buat kasus itu tuh banyak yang tidak ketahuan. Menyenbo positif, kengken menjani yuk penanganannya. Jadi gini. Kalau misalnya sudah positif COVID, gejalanya ringan,
tinggal isolasi mandiri di rumah. Mau lakban dong. Sing keto, Bu. Aman gejalane ringan, ibu tinggal di rumah gen ngoyong isolasi mandiri. Aman gejalane sedang sampai berat, langsung ke rumah sakit. Oh, gitu. Iya, nanti kalau misalnya sudah dari rumah sakit, akan ada penanganan khusus untuk COVID, Bu. Sebenarnya nak simple, Gen, Bu. Kita tuh hanya harus sadar 3T. Testing, tracing, ajak treatment. Amennya balik itu enggal balik bangkit. Ibu nawang ya 3T. Tahu, telur, ajak tempe. Aduh, Bu aman gitu kan jangan misi sambal. Apa saja ya tantangan Indonesia di masa kini? Ayo kita simak. Dominasi produk impor, arogansi, dan intoleransi tidak mematuhi protokol kesehatan. Ayo, tunjukkan sikap bela negara kita dengan mendukung berkembangnya penjual lokal. Saling membantu sesama dan menjunjung sikap toleransi. Selalu mematuhi dan menjaga kesehatan. Ayo bangkit bersama, bangun Indonesia. Ini adalah apotek. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Berbekal resep leluhur, saya mencari bahan-bahan itu dari alam. Saya ramu, saya coba, hingga saya temukan satu formula yang tepat untuk masalah saya. Punya sedikit atau banyak, tentu tak ada gunanya jika saya tidak berbagi ilmu. Hingga hanya dalam waktu 2 tahun, pabrik ini sudah bisa berdiri. Dan sekarang sudah bisa melakukan proses yang lebih cepat, lebih modern, dan produksinya lebih banyak. Sekitar 24.000 botol kita bisa produksi. Ini semua membuat banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya kutus-kutus. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya 230.000. Di bawah itu palsu. Jaga alam. Bali, Manda Suci. Yang mana ngawang Bali Nunas Wijaya yang widi Manda jagat Bali Kemari palejina menuju kehidupan
bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh. Call center di 081 287 676 147 dan di atau isoman kini akan diarahkan pada isolasi terpusat atau isoter. Dengan isoter, penanganan pasien COVID-19 menjadi lebih mudah dan sekaligus mencegah penularan di lingkungan keluarga. Juru bicara Satgas Penanganan COVID karena berpotensi menularkan COVID-19 kepada keluarga terdekat. Selain itu, dengan melakukan isoman, pengawasan dan perawatan tidak bisa maksimal. Untuk mempercepat penanganan, melakukan isolasi terpusat. Warga akan dijemput oleh TNI dan Polri untuk diarahkan menuju tempat isolasi terpusat yang telah disiapkan pemerintah. Dengan ditempatkan dalam satu tempat isolasi terpusat, warga yang terkonfirmasi COVID-19 akan jauh lebih mudah untuk diawasi dan diberikan perawatan, sehingga Jadi untuk isolasi penanganan masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif ini kita maksimalkan. Mudah melakukan penanganan, treatmentnya atau asrama milik pemerintah. Riase Bali TV. Angka kasus baru COVID-19 di Bali memang mengalami penurunan, namun masyarakat tetap tidak boleh cepat. COVID-19 diharapkan dapat dikendalikan sehingga pembelajaran tatap muka PTM bisa segera diterlaksana. Praktisi kesehatan dan pendidikan Nyoman Suarjana menyampaikan masih tingginya angka kasus seperti upacara adat atau kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Mobilitas, interaksi penduduk yang tinggi, keramaian, dan kerumunan terbukti dalam riset terakhir menjadi pemicu ledakan-ledakan kasus pandemi di satu negara atau wilayah. Dalam kondisi yang demikian, menurutnya hal yang perlu diperhatikan semua pihak adalah selalu menerapkan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Agar kasus COVID-19 segera melandai di Bali, masyarakat harus disiplin menerapkan prinsip 5M dan melakukan vaksinasi. Sementara pihak petugas hendaknya terus meningkatkan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan melaksanakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, sehingga angka kasus COVID-19 bisa terus menurun.
Selaku pengelola sekolah, Suarjano berharap COVID-19 segera mereda sehingga sekolah secepatnya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM. Terlebih bagi sekolah kejuruan, PTM sangat diperlukan karena setiap kompetensi mesti dapat ditunjukkan oleh peserta didik. Tentu dalam pelaksanaannya, penerapan prokes ketat menjadi atensi semua warga sekolah sehingga tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Subrata Bali Pos melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden baru ini mengatakan upaya vaksinasi terus gencar dilakukan. Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting selain taat prokes dan 3T dalam memutus penyebaran COVID-19. Presiden Jokowi mengatakan cakupan vaksinasi dalam beberapa hari terakhir terus meningkat dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikan. Dalam beberapa hari terakhir, saya melihat cakupan vaksinasi juga terus meningkat dan saat ini 90,59 juta dosis vaksin sudah disuntikkan. Saya minta kepada Menteri Kesehatan sampai akhir bulan Agustus ini kita harus bisa mencapai penyuntikan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, laju penyuntikan vaksin COVID-19 dosis pertama dan kedua di Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Jumlah peserta vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 58 juta orang. Per hari ini, Indonesia sudah menyuntikkan 90 juta dosis. Ya, kita menembus angka 90 juta. Kita masuk di ranking nomor 9 dunia untuk jumlah penyuntikan. Dari sisi orang yang disuntik, rakyat yang disuntik, per hari ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 58 juta orang suntik pertama. Dan itu merupakan ranking ke-6 di dunia. Disampaikan pula, Agustus 2021 Indonesia akan kedatangan 62,6 juta dosis vaksin COVID-19. Pada akhir Agustus 2021, Indonesia juga dijadwalkan kedatangan 4,6 juta dosis Pfizer yang merupakan hasil kerjasama multilateral sebagai vaksin gratis dari COVAX Facility. Diah Dewi Balipos melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi lindungi lansia dengan taat protokol kesehatan. White Coffee berasal dari biji-biji kopi pilihan, mewujudkan harapan dan impian untuk terbang tinggi. Nikmatnya tak tergantikan. Aroma kopinya bikin fresh. Lebih berani. Dengan teknologi baru, aromanya kuat, sekuat roda berputar. Luwak White Coffee selalu setia menemani. Saya pilih Luwak White Coffee, the real white coffee. Bali Coffee Banyuatis. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah ke jantung.
merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, faktor genetik dan imun tubuh yang rendah, segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah, peredaran darah Anda dan imun tubuh Anda? Kalung Omkara. Pilihan kesehatan Anda memperkuat imun tubuh, melancarkan peredaran darah, dapat digunakan berjapa dengan 108 biji batu Gui Samunsok. Mengumpulkan energi alam semesta lahir untuk umat Hindu di seluruh dunia dengan simbol Tuhan Yang Maha Esa kalung Gui Samunsok Omkara. Dengan aksara dan energi Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gui Samunsok dilengkapi magnesium dan besi, berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, meningkatkan imun tubuh dan memperlancar peredaran darah hanya dengan memakainya karena memiliki daya magnetis alami. Lulus tes anti jamur, deodoran, dan anti mikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center sekarang juga. Perawatan kesehatan kalung Gui Samunsok Omkara. Perkembangan penyebaran COVID-19 varian Delta di Bali masih fluktuatif, bahkan jumlah kematian masih tinggi. Begitu juga masih banyak warga yang melaksanakan isolasi mandiri atau isoman di rumah. Padahal saat ini isolasi terpusat atau isoter tengah digalakkan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Kota se-Bali. Untuk itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya, mengajak masyarakat untuk menerapkan 6 langkah mempercepat penanganan dan mencegah penularan COVID-19. Pertama, apabila ada anggota keluarga dinyatakan positif COVID-19, agar seluruh keluarga segera melakukan testing dengan rapid test antigen atau swab PCR di rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium. Anggota keluarga tersebut diharapkan tidak boleh merasa takut mengikuti testing, sebab keterlambatan mengikuti testing akan berdampak langsung pada warga yang bersangkutan dan berisiko menular pada keluarga dan masyarakat lainnya. Langkah kedua yaitu bagi warga yang terkena COVID-19 dengan gejala ringan seperti badan meriang, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hilangnya indera penciuman dan hilangnya rasa pengecap, agar segera ke tempat isoter yang disediakan oleh pemerintah kabupaten kota atau desa. Warga yang mengalami gejala ringan ini dilarang keras melakukan isoman di rumah. Ketiga, warga yang terkena COVID-19 dengan gejala sedang berat seperti batuk yang disertai dengan sesak napas, agar segera ke rumah sakit rujukan di masing-masing wilayah untuk mendapatkan perawatan. Keterlambatan dalam mendapatkan perawatan sangat berbahaya yang dapat mengancam jiwa bagi warga yang bersangkutan. Langkah keempat, warga yang sudah mengikuti vaksinasi suntik pertama atau suntik kedua dalam beraktivitas tetap harus menerapkan protokol kesehatan (prokes). Berdasarkan data bahwa walaupun sudah divaksinasi, sebanyak 40% tetap masih ada risiko penularan COVID-19 dan 60% tidak kena penularan COVID-19. Langkah kelima bagi warga yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, ibu hamil dan warga penyandang disabilitas agar segera mengikuti vaksinasi demi keselamatan diri sendiri. Terakhir, kepada seluruh komponen Kramo Bali diminta agar secara bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk menggugah kesadaran kolektif terhadap pencegahan penularan COVID-19 dan risiko yang ditimbulkannya dengan cara memberikan pemahaman terhadap anggota keluarga, tetangga dan masyarakat sekitarnya tentang bahaya COVID-19. Winata Bali Pos melaporkan. Di masa pandemi COVID-19, menjaga kesehatan tubuh menjadi hal utama yang harus dilakukan masyarakat. Selain mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga dan cukup istirahat, kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan lingkungan dan menjauhi narkoba dan zat-zat adiktif.
Akademisi yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Profesor Inyoman Putu Budiarte menyampaikan, salah satu indikator dalam memerangi penyebaran virus corona yakni menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Selain menjaga imunitas, kesehatan tubuh juga dijaga dengan melakukan berbagai upaya agar setiap organ tubuh berfungsi optimal. Upaya menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan cara menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan menjauhi narkoba yang juga sangat penting untuk dilakukan. Diharapkan dengan menjaga kesehatan, menaati prokes dan vaksinasi, penyebaran virus corona semakin menurun. Pemberian bantuan tong sampah atau nanti melakukan kebersihan di mana agar lingkungan menjadi sehat. Sebab dengan lingkungan sehat diharapkan juga mudah-mudahan virus ini semakin cepat pergi dari dunia atau dari Bali sehingga dapat menekan laju penularan COVID. Yang kedua yang juga menjadi pusat perhatian kami adalah mengingat di Denpasar sekaligus di Badung ini di Grobogan memang penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini kan memang menjadi salah satu catatan kita bahwa bagaimana caranya menekan agar penyalahgunaan narkotika ini bisa semakin menurun setiap tahunnya. Selain menjaga imunitas dan kesehatan tubuh, protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan, menghindari kerumunan, menggunakan masker, dan rutin mencuci tangan serta mengurangi mobilitas harus dikuatkan dan dibiasakan. Indrawan, Bali TV. Lansia tergolong rentan tertular COVID-19. Oleh karena itu, anggota keluarga lansia diharapkan tetap taat prokes demi melindungi lansia dari ancaman COVID-19. Perbekal Desa Taro, Iwayan Warke mengatakan selama PPKM level 4 ini di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang Gianyar, dari jumlah penduduk 11.000 jiwa. Menurut data yang terima dari Puskesmas, terdapat 2 orang yang terkonfirmasi positif yang diperkirakan berumur 80 tahun ke atas. Mengingat orang tua atau lansia rentan penyakit, diharapkan masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak menularkan COVID-19 kepada orang tua di rumah yang rentan terpapar virus. Selain itu, dalam penanganan COVID-19 di Desa Taro, pihaknya bersinergi dengan Puskesmas dan Bendesa Adat agar di setiap desa adat terdapat pos kesehatan sehingga jika terdapat kasus COVID-19 dapat cepat ditangani. Bahkan dari 14 banjar adat dari awal muncul COVID-19 hingga kini, sebanyak 8 desa adat terbebas dari virus corona. Selama PPKM khususnya yang kena COVID, kami lihat situasi yang ada di lapangan. Karena juga dari jumlah penduduk 11.000 pada saat ini mungkin ada data yang kami terima dari Puskesmas ada 2 orang, itu pun umurnya sudah melebihi dari 80 tahun ke atas, mungkin karena juga sakitnya sudah lama sekali, mungkin lebih dari 2 tahun karena suatu penyakit, karena rentan sekali orang tua. Marilah kita jaga orang tua kita khususnya dari kedaulatan pangan ini supaya bisa bertahan di masa pandemi. Ia pun mengajak masyarakat untuk selalu waspada saat dimanapun berada, selalu tetap menjaga kesehatan, menerapkan prokes 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, dan meningkatkan imun tubuh. Indrawan, Bali TV. Profesor Inyoman Gede Antara resmi dilantik sebagai Rektor UNUD periode 2021-2025. Kami segera kembali dengan informasinya. Assalamualaikum, berikut adalah penarikan undian periode 1, undian bertabur Mas Murni dan Umroh Kopi Luwak. Selamat kepada pemenang dari kota Papua, Batam, Tasikmalaya, Palembang, Bengkulu, Makassar, Banjarbaru, Lombok, Jambi, Medan. Berikut adalah nama pemenang yang beruntung, semoga membawa berkah bagi kita. Bagi pengirim amplop yang belum beruntung, jangan khawatir, Anda akan dikusertakan kembali. Masih ada kesempatan di penarikan pengundian kedua. Kirim sebanyak-banyaknya dan raih hadiahnya. Tetap jaga kesehatan dan raih berkah bersama Luwak White Coffee. Smartphone tidak bisa dipisahkan dari kita. Di mana saja, kapan saja,
saja, di mana saja, dan kapanpun bisa dalam satu transfer, pembelian, cek saldo dan pembayaran. Untuk transaksi dan pembayaran tagihan, ada BPD Bali Mobile. BPD Bali Mobile sekarang. Cing gemercing dolan ring kuta sana ring ubud Nusa Dua ring Bali sampunang gulak sampunang lali ngiring mangkin ngasti tiang bumi Bali sampunang lali ngajegang Bali ngiring nangun sakir kilo ke Bali rodahan mepitar mejuhun bien di beten ada dolar iraga tetep nak Bali ada dolar tetep raga nak Bali cing gemercing dolar ada dolar raga tetep nak Bali tetep ke Siti yang bumi Bali nih aja gang Bali lanangun sakit ke Bali. DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata. Rapat paripurna yang berlangsung secara hybrid di pusat pemerintahan Badung tersebut mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung Inyoman Giri Prasto menjelaskan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung yang telah memberikan pandangan setelah melalui proses analisis yang panjang dengan tetap memperhatikan secara detail sudut permasalahan sesuai dengan situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Segala rancangan yang disusun menerapkan sistem kehati-hatian agar tetap ekonomis dan efisien. Jawaban pemerintah menekankan perbaikan sistem pemungutan pajak. Selain itu, keseriusan pemerintah masih fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam hal ini meningkatkan perekonomian kerakyatan. Upaya pemulihan dilanjutkan dengan sektor pariwisata yang masih tiarap. Bupati Giri Prasto berencana menghidupkan kembali pembinaan lembaga pelatihan kerja agar dimaksimalkan. Mengingat masih dalam situasi pandemi, tenaga kesehatan juga menjadi prioritas serius yang diperhatikan dengan total dana mencapai 60 miliar rupiah lebih. Terakhir, pemerintah menegaskan keseriusan penanganan sampah dengan menerapkan 3R di masing-masing desa. Dan kami berpikir sederhana dan kami meyakini dengan penyesuaian NJP ini nanti akan ada transaksi itu lebih dilaksanakan dengan ketentuan. Terus ada BPATB-nya juga. Sehingga ini akan memberikan sebuah peluang paling tidak meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak nilai jual. Tentang asumsi daripada pendapatan daerah itu ditegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung akan memperbaiki sistem pemungutan pajaknya, kemudian sistem penagihan pajaknya. Ya, jadi ini sedang diproses oleh pemerintah melalui Dispenda. Kemudian mengenai keseriusan pemerintah penanganan COVID masih fokus pada COVID dan pemulihan ekonomi. Ya, jadi sudah disampaikan bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan ini. Pak Bupati sudah membuat satu beberapa plan, itu menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Badung. Kemudian dengan adanya pariwisata, ya ini belum dibukanya open border, maka lembaga LPK itu dihidupkan.
Jadi lembaga pembinaan daripada tenaga kerja itu dilakukan secara maksimal sehingga ini akan menjadi transfer dia. Jadi bisa mengolah dirinya sendiri menjadi entrepreneur. Atas itu tetap menjadi perhatian, ditambah dananya 27 miliar sehingga totalnya menjadi 61 miliar. Keseriusan menangani sampah karena setiap desa, ya setiap masyarakat memproduksi sampah dan ini mudah-mudahan bisa dilakukan 3R itu di masing-masing desa. Melalui proses yang panjang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat, hal yang utama untuk dicapai selalu didasarkan atas kepentingan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Regita, Bali TV. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim resmi melantik Profesor Inyoman Gede Antara sebagai Rektor Universitas Udayana periode 2021-2025. Acara pelantikan digelar secara hybrid di Ruang Nusantara Gedung Agro Komplek, lantai 4 Kampus Sudirman Denpasar, dengan tetap menerapkan prokes secara ketat. Pelantikan dilaksanakan secara daring dan luring oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Profesor Inyoman Gede Antara akan menjabat sebagai Rektor UNUD hingga tahun 2025 mendatang, menggantikan Rektor sebelumnya Profesor Ana Agung Rakasudewi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya secara virtual berharap pejabat yang dilantik ini akan mampu mengemban tugasnya dengan baik. Di tengah keterbatasan dan lompatan dunia pendidikan karena pandemi, Nadiem Anwar Makarim juga mengajak semua pihak untuk meningkatkan kinerja dan menghadirkan layanan terbaik di Kemendikbudristek. Ia juga berharap kepada rektor yang baru dilantik agar bisa menjadi duta Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Profesor Inyoman Gede Antara mengaku banyak belajar dari rektor sebelumnya, Profesor Rakasudewi. Dirinya akan berupaya melanjutkan apa yang sudah rektor sebelumnya telah capai. Tak lupa pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh sivitas akademika UNUD sejak awal pemilihan hingga pelantikan. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada masyarakat Bali dan mohon doa restu kepada masyarakat Bali agar apa yang dilakukan UNUD di masyarakat bisa lebih dirasakan manfaatnya. Pihaknya berkomitmen bersama masyarakat dan dalam setiap kesempatan membantu masyarakat di setiap sisi kehidupan. Ya, terima kasih. Pertama tentu terima kasih kepada Ibu Prof. Rakasudewi, Rektor Universitas Udayana sebelumnya yang memberikan banyak pembelajaran kepada saya, dan sekarang tantangannya adalah kami harus melanjutkan apa yang sudah beliau capai, kemudian kita akan tingkatkan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh sivitas akademika di internal Universitas Udayana dari proses awal sampai puncaknya dilantiknya Rektor Universitas Udayana sampai saat ini. Saya berterima kasih atas segala kontribusinya. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada masyarakat di seluruh Bali dan luar Bali. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ke depan kehadiran Universitas Udayana di tengah-tengah masyarakat bisa lebih dirasakan, karena kami akan bersama dengan masyarakat di setiap kesempatan untuk membantu mereka di setiap sisi kehidupan masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi terima kasih lagi dan mohon doa restunya, mudah-mudahan Universitas Udayana bisa menjalankan visi misinya untuk memberikan kesempatan belajar, akses pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dan terima kasih. Profesor Gede Antara juga berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap kampus UNUD di Bukit Jimbaran sehingga UNUD dengan kampus Bukit bisa bertransformasi dengan ekosistem pendidikan bermutu serta melahirkan SDM yang berkepribadian dan berkontribusi di Bali. Maderisma, Bali TV. HUT ke-33 LPD Desa Adat Tunjuk Kabupaten Tabanan diperingati dengan membagikan sekitar 1.300 paket sembako kepada 1.191 kakak adat, pemangku, prajuru, dan pemaksan. Selain sebagai ucapan syukur, kegiatan ini sekaligus bentuk kepedulian LPD untuk meringankan beban masyarakat di tengah kesulitan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Tepat tanggal 25 Agustus 2021, LPD Desa Adat Tunjuk memperingati HUT ke-33. Rangkaian acara peringatan HUT dilaksanakan dengan sangat sederhana dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan melaksanakan sembahyang bersama di pura desa setempat yang dilanjutkan acara pemotongan tumpeng di kantor LPD Desa Adat Tunjuk.
Pada acara inti, LPD bersinergi dengan desa adat untuk melakukan pembagian sembako ke 12 banjar secara estafet untuk meminimalisasi kerumunan. Kegiatan ini pun dipantau langsung Satgas Penanganan COVID-19 Desa Adat, Kepolisian, Litmas, Babinsa, dan Hansip, serta selalu menaati prokes dengan ketat. Ketua LPD Desa Adat Tunjuk, Iwayan Wintanaya berharap pemberian sembako tersebut bisa bermanfaat kepada Kramo di tengah pandemi COVID-19. Bantuan itu jumlahnya sekitar 1.300 karena kita punya kakak adat 1.300. Paketnya sembakonya beras, telur, dan minyak goreng. Kita membagikan sembako ini sudah selama pandemi ini sudah 3 kali ya. Ini yang ketiga kali pas di hari ulang tahun LPD. Kita anggarkan sekitar 75 juta. Dananya itu dari LPD. Karena ini LPD milik desa adat, nanti kita serahkan sama desa adat. Dan itu kita biayakan semua untuk Kramo. Harapan ke depan kita hanya berharap satu, COVID-19 sekarang hilang, karena secara otomatis itu akan menumbuhkan nilai ekonomi dan secara langsung akan berpengaruh terhadap lembaga keuangan. Di samping itu, Bendesa Desa Adat Tunjuk, Ima Denawo, berterima kasih kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang telah turut serta memberikan bantuan berupa sembako selama pandemi. Acara ini juga hanya dihadiri Ketua Sabah Desa, Ketua Kerta Desa, Badan Pengawas Internal, Pegawai LPD, dan Bendesa Desa Adat. Prejuru LPD, pengawas, langsung rauh prejuru adat Nike saling bersinergi di dalam membangun Desa Tunjuk Sapunapi sesuai fungsinya untuk memperkokoh dan melestarikan Desa Adat Tunjuk Niki di dalam dan berlandaskan dengan Tri Hito Karano. Di dalam kegiatan sehari-hari, LPD Nike sudah sangat membantu di bidang perekonomian di masyarakat Desa Adat Tunjuk. Dijiwai moto bersama LPD membangun desa, pada peringatan HUT ke-33, LPD diharapkan bisa menjadi jalan untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan, serta komitmen bersama dalam membangun perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Titiang selaku warga masyarakat Banjar Legung, aturan suksemo atas bantuannya saking Desa Adat Tunjuk melalui Lembaga Pergerakan Desa. Bantuan ini sungguh sangat bermanfaat di saat masa pandemi saat ini. Nggih, suk semua aturan Titiang. Juliana dan Risma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Masyarakat dihimbau patuhi imbauan PHDI dan MDA terkait pembatasan dalam upacara keagamaan. Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besaki di Kabupaten Karangasem. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Co Oke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
Visi menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama genuine Bali: alam, krama, dan kebudayaan Bali. 3 aspek utama ini merupakan satu kesatuan menjadi tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi kearifan lokal Sadkerti, yakni 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Salah satu program prioritas yang sangat penting dan strategis dalam visi Nangun Sadkerti Loko Bali adalah program pelindungan kawasan suci Besakih. Pura Agung Besakih terletak di lambung Gunung Agung, merupakan tempat pemujaan utama pura kahyangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana, pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basukih, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hila-hila untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Pura Agung Besakih merupakan kawasan suci besar dengan luas kurang lebih 7 km persegi sekaligus berundak-undak. Pura Agung Besakih mencakup gugusan 117 unit pura yang terdiri atas 22 pura utama, 4 pura catur lawa, 14 pura pedarman, serta kategori pura lainnya yang diyakini oleh masyarakat sangat terkait dengan keberadaan Pura Agung Besakih dan atau Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Selain itu, Pura Agung Besakih juga mencakup 31 sumber tirta suci yang juga merupakan pura petirtan atau beci. Karena itulah, Pura Agung Besakih merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Upacara di Pura Agung Besakih dilaksanakan berdasarkan siklus waktu, yaitu siklus Pancawara 5 harian, siklus Wuku 7 harian, siklus awal Sasi awal bulan, siklus Purnama Tilem bulanan atau 30 harian, siklus Piodalan atau Pujowali 6 bulanan atau 210 harian, siklus Musabe tahunan, siklus Panca Balikrama 10 tahun sekali atau pergantian Dasawarsa, siklus Eka Dasarudra 100 tahun atau pergantian abad, dan siklus Marebu Bumi 1000 tahun atau pergantian milenium. Kondisi parahyangan Pura Agung Besakih mulai terjadi kerusakan. Terdapat pelinggih yang rusak, terdapat pelinggih yang memakai bahan tidak sama seperti atap, kayu, dan bebatuan. Terdapat halaman dengan model tidak sama. Terdapat papan nama pura tidak sama. Tidak tersedia drainase. Banyaknya pemendak menuju parahyangan di Pura Agung Besakih. Kondisi pawongan Pura Agung Besakih, yakni kesejahteraan dan jaminan kesehatan Sulinggi, Tapini, Pemangku, dan Sarati tidak diurus dengan baik. Kondisi palemahan atau kawasan suci Pura Agung Besakih yang semrawut. Warung, pedagang di kawasan Pura Agung Besakih tidak tertata dengan baik. Fasilitas parkir kendaraan tidak memadai dan semrawut. Sampah tidak terkelola dengan baik. Taman di kawasan Pura Agung Besakih tidak ditata dan dirawat dengan baik.
keberadaan toilet di sekitar Pura Agung Besaki bertebaran di mana-mana, terlihat jorok. Akses menuju Pura Agung Besaki macet. Arah kebijakan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besaki meliputi Parahyangan, Atmakerti, Pawongan, Danakerti, dan Palemahan, Jagatkerti. Program yang berkaitan dengan palemahan kawasan suci Pura Agung Besaki terdiri dari menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci dari Mandala Soring Ambal-Ambal sampai Luhuring Ambal-Ambal seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya. Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal Soring Pura Manikmas. Menyediakan tempat pasandekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal Soring Pura Manikmas dan Bencingah. Menyediakan dan menata margi agung, jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal Palemahan. Membangun Geraha Wiyata sebagai ruang media untuk menayangkan segala aspek yang berkenaan dengan Pura Agung Besaki. Menyediakan pasraman untuk sulinggi dan pemangku. Membangun sarana pelayanan umum di areal Kedungdung dan Soring Pura Manikmas. Membangun lokasi peninjauan, anjung pandang atau viewpoint di beberapa lokasi bagi masyarakat umum yang ingin memandang keagungan Pura Agung Besaki. Menyediakan sarana transportasi khusus yang ramah lingkungan untuk pelayanan umat dan masyarakat umum dari areal parkir menuju Parahyangan Pura Agung Besaki. Menata areal parkir, taman, pengelolaan sampah, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan drainase. Mengatur sirkulasi kendaraan, keamanan, dan keselamatan umat dan masyarakat umum di areal kawasan suci Pura Agung Besaki. Mengatur sistem keamanan berbasis adat dan terpadu, serta sistem informasi komunikasi. Anggaran yang diperlukan untuk program pelindungan kawasan suci Besaki diperkirakan sekitar 900 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2022. Tahap pertama, pengadaan lahan dengan anggaran sebesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020. Dan tahap kedua, pembangunan fisik mulai tahun 2021 sampai selesai tahun 2022 dengan anggaran sebesar 730 miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 230 miliar rupiah. Astungkare, niat mulia yang tulus lurus dari Gubernur Bali Wayan Koster mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah serta berbagai komponen masyarakat, sehingga program pelindungan kawasan suci Besaki berjalan dengan lancar dan tuntas sebagai warisan monumental menjadi tonggak sejarah Bali era baru. Adalah apotek. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Berbekal resep leluhur, saya mencari bahan-bahan itu dari alam. Saya ramu, saya coba lagi dan lagi, hingga saya temukan satu formula yang tepat untuk masalah saya. Dan sekarang sudah bisa melakukan proses yang lebih cepat, lebih modern, dan produksinya lebih banyak. Sekitar 24.000 botol kita bisa produksi.
Ingat, hanya beli yang asli dan harganya Rp230.000. Di bawah itu palsu. MyBio Susu Kolostrum mengandung zat gizi yang sempurna untuk menjamin kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Dengan nutrisi lengkap berupa kolostrum, protein, asam amino esensial, asam amino non-esensial, multivitamin, dan mineral. Kini, MyBio Susu Kolostrum hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh, menangkal virus, menstabilkan tingkat metabolisme, menurunkan kadar kolesterol, membantu mencegah penyumbatan pembuluh jantung, membantu merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Call center di 081 287 676 147 dan di 082 340 185 588. Kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan Bu, cek makin meningkat kasus COVID nih, Mak. Jadi bisa keto dia. Prokes kesehatan subuh menjalan, PPKM subuh masih. Jadi bisa dia nang COVID deh. Tuh dah, Bu. Karena masih banyak soalnya yang takut di testing. Testing kengken tuh yuk. Tumen nak masuk sekolah mau testing yuk. Sing keto, Bu. Testing tuh nak gratis. Asalkan nama kita tuh sudah terdaftar di puskesmas. Oh, gitu. Di luaran situ orang masih banyak juga yang nggak mau di testing. Masih juga nggak ada yang mau jujur. Pergi kemana, habis dari mana. Kan itu jadinya yang buat kasus itu tuh banyak yang tidak ketahuan. Menyenbo positif, kengken menjani yuk penanganannya. Jadi gini, kalau misalnya sudah positif COVID, gejalanya ringan, tinggal isolasi mandiri di rumah. Mau lakban dong? Sing gitu, Bu. Aman gejalanya ringan, Ibu tinggal di rumah kan ngoyong isolasi mandiri. Aman gejalanya sedang sampai berat, langsung ke rumah sakit. Oh, gitu. Iya, nanti kalau misalnya sudah dari rumah sakit, akan ada penanganan khusus untuk COVID, Bu. Sebenarnya nak simple, Gen, Bu. Kita tuh hanya harus sadar 3T. Testing, tracing, ajak treatment. Amennya balik itu enggal balik bangkit. Ibu nawang ya 3T. Tahu, telur, ajak tempe. Aduh, Bu aman gitu kan jangan misi sambal. Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat meresmikan gedung kantor baru. Acara peresmian diawali upacara pemelaspasan dan ngentek linggih bangunan suci Padmasana yang dipimpin Ida Pedanda Dharma Putra Paseban. Peresmian gedung baru PHDI Pusat ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Gedung kantor baru PHDI ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja dalam membangun SDM Hindu ke depan. Bertepatan dengan Rahina Purnama Sase ketiga yang jatuh pada hari Minggu 22 Agustus 2021, Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat meresmikan gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Anggrek Nelly Murni, Blok A nomor 3, Kemangisan, Jakarta Barat. Acara peresmian dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua undangan yang hadir diharuskan menjalani tes swab antigen terlebih dahulu yang sudah disiapkan panitia. Peresmian gedung baru ini diawali dengan melakukan upacara pemelaspasan bangunan suci Padmasana dan mendem pedagingan yang sekaligus ditetapkan sebagai Hari Puja Wali atau Piodalan. Upacara pemelaspasan dipuput oleh Ida Pandita Dharma Putra Paseban. Peresmian gedung kantor baru PHDI Pusat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Tri Handoko Seto bersama Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawatanaya.
Dalam keterangannya, Wisnu Bawatanaya mengatakan dengan diresmikannya gedung kantor baru PHDI Pusat ini diharapkan bisa meningkatkan semangat dan etos kerja serta meningkatkan komunikasi dalam membangun SDM Hindu yang berkualitas. Ia juga mengajak semua umat Hindu untuk bersama-sama menjaga dan memelihara gedung kantor yang baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Wisnu Bawatanaya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua umat Hindu dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan gedung kantor baru PHDI Pusat. Di tengah ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Wisnu Bawatanaya juga mengimbau masyarakat, khususnya umat Hindu di Indonesia untuk lebih menahan diri dan mengedepankan upaya kekeluargaan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang muncul di masyarakat, baik internal maupun eksternal umat Hindu. Gedung baru kita pas-pas kita resmikan. Ini gedung kelembagaan umat. Semua lembaga umat Hindu kita berkantor di tempat ini. Kita berharap lewat tempat inilah, di tempat inilah kita berkomunikasi dengan baik. Tidak ada main sendiri-sendiri. Yang tadi baru hampir juga berkomunikasi. Yang terima kasih pada Pak Menteri Agama, Pak Dirjen, staf Presidenan, termasuk Pak Gubernur yang memiliki wilayah di DKI ini, termasuk Pak Wali Kota Jakarta Barat. Ini bisa terjadi pembangunan ini karena gotong royong. Semua tadi dari nanti BUMN juga ada yang membantu kita, Dirjen banyak membantu, dari Pak Presiden, Pak Presiden juga bantu nih, Pak Gubernur ini memberikan wilayah tempat ini. Nah ini kerjasama ini yang sangat baik. Ke depan kita ingin sumber daya manusianya kita tingkatkan, literasinya, supaya mampu berorganisasi dengan baik. Tidak ada masing-masing lagi ada rapat sana rapat sini gitu. Tadi juga ada keinginan ke rapat tadi dari Kalimantan Tengah berarti. Demikianlah yang resmi itu seperti ini. Nanti kita sudah melakukan kemarin tentang Sabu Walatul sudah rapat, Sabu Panitia rapat, bersama Agung sudah rapat. Ke depan Oktober itu ada Masabu. Tunggu saja Masabu, nanti sudah ada panitia dengan baik. Nanti komunikasi kita jangan masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Harus guyup. Ada saran, sampaikan ke kita, sampaikan ke Pak Dirjen, Benten Sematan, Benten Ring Istana juga, Benten ngiring, sarang-sarang, berenang. Hal senada juga disampaikan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Tri Handoko Seto. Ia berharap gedung baru ini bisa dijadikan tempat berkantornya seluruh organisasi keagamaan Hindu dalam rangka meningkatkan literasi dan moderasi beragama. Di lain sisi, ia juga melihat semangat umat Hindu di seluruh Nusantara yang begitu tinggi dalam membangun umatnya. Pihaknya pun berjanji akan berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan segala keterbatasan, kewenangan dan kemampuan untuk membantu dan melayani segala hal yang menjadi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umat Hindu. Saya saat ini melihat semangat umat Hindu di seluruh Nusantara yang sedang tinggi-tingginya untuk membangun umatnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan keterbatasan, kewenangan dan kemampuannya berusaha untuk terus melayani, membantu, mengapresiasi dan berusaha juga untuk terus mempersatukan umat dan membangun umat. Gedung yang sudah diresmikan ini harapannya bisa menjadi tempat berkumpulnya, berkantornya seluruh organisasi agama keagamaan Hindu untuk bersama-sama membangun dan meningkatkan literasi dan moderasi beragama yang merupakan program prioritas Kementerian Agama yang juga merupakan program prioritas pemerintah sesuai dalam RPJMN 2020-2024. Gedung kantor baru PHDI Pusat ini memiliki kapasitas 4 lantai, dibangun dengan total anggaran mencapai 7,5 miliar rupiah. Di mana dari total anggaran tersebut 4,3 miliar diperoleh dari bantuan Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu dan sisanya merupakan sumbangan dari seluruh umat Hindu di Indonesia dan juga para donatur. Gedung kantor baru ini nantinya juga akan digunakan sebagai sekretariat atau kantor seluruh lembaga dan organisasi Hindu yang ada di Indonesia. Turut hadir dalam peresmian tersebut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Sementara itu Menteri Agama berhalangan hadir dikarenakan masih berada di luar kota.
Dari Jakarta, Julius Suwarte dan Ketut Sumadiasu melaporkan. Masyarakat dihimbau mematuhi surat edaran dari PHDI dan MDA untuk bertujuan mengurangi kerumunan dalam kegiatan atau upacara keagamaan. Dengan demikian, masyarakat turut berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 19 yang melonjak di Bali belakangan ini, Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengatur kegiatan upacara adat keagamaan. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mengurangi kerumunan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Penularan COVID-19 sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang. Sosialisasi dan penerapan surat edaran tersebut telah dilakukan, salah satunya oleh Desa Dauwaru Jembrane. Pihak desa telah melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar dalam melaksanakan kegiatan adat keagamaan untuk mengatur kerumunan, mengurangi jumlah orang yang terlibat, dan mengatur sedemikian rupa masyarakat yang datang. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kerumunan dan tidak terjadi penularan. Masyarakat juga terus diimbau untuk menaati protokol kesehatan dalam berkegiatan. Satgas Gotong Royong Desa Adat senantiasa hadir memantau, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat untuk demi kebaikan semua. Satgas Gotong Royong Desa Adat Dauwaru terkait pelaksanaan prokes atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi selalu itu atas pantauan oleh Satgas. Kemudian masyarakat yang melaksanakan yadnya, panca-yadnya, itu selalu melaporkan kepada Satgas kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga Satgas lalu untuk memantau kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Satgas Gotong Royong COVID-19 Desa Adat Dauwaru selain memberikan edukasi juga memberikan perhatian dengan memberikan sembako bagi warga yang menjalani isolasi terpusat. Harapannya agar mereka secara termotivasi dan cepat kembali sembuh. Riase, Bali TV. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian dan sikap empati untuk berbagi dengan sesama di masa sulit pandemi seperti saat ini, alumni SLU B1 Angkatan 81 Saraswati Denpasar kembali melakukan aksi kemanusiaan secara gotong royong. Mereka kembali membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang membutuhkan bersama Wirase Bali TV. Pandemi COVID-19 membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mulai saling mendukung satu sama lain dengan cara berbagi. Sebagai wujud rasa empati dan simpati atas musibah yang menimpa masyarakat luas, alumni SLU B1 Angkatan 81 Saraswati Denpasar kembali melakukan kegiatan berbagi nasi bungkus kepada masyarakat. Aksi kepedulian tersebut dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni dengan menggantung nasi bungkus di stan Wirase Bali TV di depan kantor Bali Pos Jalan Kepundung dan stan Wirase Bali TV yang berada di Jalan Keboiwo, Denpasar. Masyarakat pun terlihat sangat antusias menerima bantuan yang diberikan. Sebelumnya, para alumni SLU B1 Angkatan 81 Saraswati Denpasar juga telah aktif melakukan kegiatan serupa dengan membagikan nasi bungkus gratis di beberapa TPS di Kota Denpasar dan stan Wirase Bali TV di Jalan Sahadewa, Denpasar. Tidak hanya terhenti di sini, kedepannya pihaknya juga tetap berupaya melakukan aksi berbagi di masa pandemi untuk meringankan beban warga yang membutuhkan. Di masa sulit pandemi COVID-19 perlu digelorakan sikap empati, gotong royong Kramo Bali, kepedulian terhadap sesama untuk berbagi dari kita untuk kita bersama Wirase Bali TV. Diharapkan kegiatan berbagi ini dapat membantu sesama di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Sukma, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok.
Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M. Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, dan wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Pemirsa, selanjutnya Anda dapat menyimak segmen berita interaktif giliran Anda bersama rekan saya Adi Putra. Silakan Adi Putra.